Yang lainnya di sini ada yaitu oksigen 16. Oksigen 16 ini adalah isotop ya, isotop yang mempunyai massa 16 satuan massa atom. Jadi itu contoh dari beberapa isotop yang diambil saja. Jadi tidak semuanya dicontohkan di sini, tetapi bagaimana mencapai angka-angka tersebut, ini sekali lagi referensinya atau patokannya adalah isotop ini, ya, isotop karbon 12. Ya, ini mungkin berulang-ulang saya sampaikan untuk mengingatkan kembali kepada saudara apa yang menjadi patokan itu ya. Mengapa patokan atau referensi itu penting? Ya tentu saja karena yang lainnya itu adalah relatif dibandingkan terhadap apa yang menjadi patokan gitu. Karena tidak ada angka yang mutlak sebetulnya. Jadi semua itu mengacu kepada satu referensi atau satu patokan. Nah, kemudian kita bisa lihat bagaimana cara menentukan massa atom rata-rata dari suatu unsur. Contoh adalah litium. Litium di dalam susunan berkala itu adalah suatu atom yang mempunyai nomor atom 3, ya. Nah, kemudian litium ini ada 2 isotop. Yang ke satu adalah isotop litium 6 dan yang kedua itu isotop litium 7. Jika dilihat kelimpahannya di alam, maka kita dapatkan 7,42% Li6 dan kemudian 92,58% Li7. Kemudian berapa massanya? Untuk Li6 itu massanya adalah 6,015 satuan massa atom. Ini untuk isotop Li6. Kemudian Li7 itu adalah 7,016 satuan massa atom. Maka rata-rata dari atom litium itu massanya adalah ini 7,42 kali 6,015 ditambah 92,58 dikali 7,016 kemudian dibagi dengan 100 karena ini adalah 7,42% per 100 dan ini 92,58% atau 92,58 per 100. Jadi ini adalah hasil rata-ratanya. Dengan demikian, maka di dalam susunan berkala itu dituliskan Li, ini Li3, lalu massanya dituliskan 6,941. Ya. Angka 6,941 ini diturunkan dengan cara seperti yang sudah ditunjukkan di sini. Jadi sekali lagi ini adalah massa yang tertera di dalam tabel atau di dalam sistem periodik. Ya, nanti silahkan lihat kembali. Sekali lagi, semua wajib mempunyai sistem periodik dan carilah sistem periodik yang lengkap. Kalau perlu ya cari di internet, kemudian di print. Kalau tidak ya cari di toko buku, lalu cari yang lengkap dan belilah itu satu saja. Tidak usah banyak-banyak satu buah, tapi sudah memberikan manfaat yang sangat besar ya. Ini adalah yang pernah saya tampilkan juga di kuliah sebelumnya, di mana ini adalah tabel susunan berkala yang tidak lengkap unit-unit kecuali di sini ada nomor atom dan massa atom rata-rata, tapi tidak lengkap dengan bilangan oksidasi yang mungkin dipunyai oleh masing-masing unsur ya. Ini sudah terlihat adanya massa atom rata-rata ya yang sudah diperhitungkan berdasarkan kelimpahan isotopnya. Namun ini pun hanya 2 digit saja. Jadi sampai
2 desimal saja, mungkin di susunan berkala yang lebih lengkap itu dapat diperoleh ada 3 desimal ya. Ini seperti misalnya di sini 6,941, ini kan dipunyai oleh litium ya. Ini kebetulan ada untuk hidrogen dan litium. Lalu yang lainnya itu angkanya ya 2 desimal, 2 digit di belakang koma. Oke. Nah, kemudian kita akan bicara sesuatu yang sifatnya makro ya, yang sifatnya makro. Kalau saudara beli suatu makanan atau suatu bahan makanan seperti misalnya telur. Telur itu 1 dus ya, 1 pak isinya 12 buah. Kita sebut sebagai 1 lusin ya. Jadi 1 lusin itu adalah suatu besaran untuk yang banyaknya sebanyak 12 buah ya, yang isinya 12 buah. Ini kita sebut 1 pasang. 1 pasang itu kita kenal sebagai apa? 1 pasang itu 2 buah. Jadi tidak kita sebut 1 pasang itu 3 buah. Itu adalah perjanjian kita. Ini namanya 1 lusin. Kemudian kalau kita sebut yang lain, apalagi 1 kodi misalnya, 1 kodi. Ini untuk bisa memberikan gambaran, 1 kodi itu berapa banyak? Dia adalah 20 buah. Jadi kalau saudara di pasar misalnya mau membeli pakaian, pakaian itu biasanya ukurannya adalah 1 kodi, yaitu 20 buah, atau bisa juga 1 lusin. Saya mau beli 1 lusin, oke. Kalau beli 1 lusin, saudara akan diberi 12 buah. Sepatu itu tidak biasa disebut 1 lusin, tetapi sepasang. Nah, hanya kalau saudara katakan, saya mau beli sepatu 1 lusin, maka berarti 1 lusin itu 12 pasang, gitu ya. Nah, itu adalah satuan-satuan yang kita temui sehari-hari, besaran yang kita temui sehari-hari. Bagaimana dengan molekul yang akan kita bicarakan dalam kimia ini, khususnya dalam stoikiometri, nanti juga akan terlibat dalam ya pembicaraan yang lain terkait dengan banyaknya molekul atau banyaknya atom, ya semuanya akan ada dalam satuan yang kita ambil dalam satuan makronya, ya. Nah, untuk itu maka kita definisikan apa yang dinamakan 1 mol, ya. Pertama, mol. Mol itu banyaknya suatu zat yang mengandung entitas dasar. Nah, entitas dasar itu apa? Yaitu atom atau molekul atau partikel lain, ya, tergantung. Nah, kalau kita mau bilang 1 mol gas oksigen, ya, maka yang namanya 1 mol itu adalah banyaknya gas oksigen, banyaknya gas O2, sejumlah tetapan Avogadro yang diberi simbol N Avogadro. A-nya ini Avogadro, N itu number, ya. Tetapan Avogadro, ini kita kenal dengan istilah tetapan Avogadro. Kalau dulu disebutnya bilangan Avogadro, tapi kemudian sekarang kita kenal sebagai tetapan Avogadro, sudah dijadikan suatu tetapan. Angkanya adalah sejumlah 6,0, ini 6, betulan ya, bukan titik, 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini sering didekati dengan angka 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi biasanya kita tidak sebut digit ketiga 4, 5, 6, 7 ini ya. Jadi kita ambil yang 6,02-nya.
Jadi kalau secara ambil angka 6,02 kali 10 pangkat 23 itu sudah dapat dikatakan tepat gitu ya. Nah, dari mana angka ini diperoleh? Yaitu dari sejumlah 12 gram karbon 12 ya, isotop karbon 12, didapatkan banyaknya atom adalah sekian. Ya, ini dari hasil pengamatan melalui eksperimen yang lain ya, dapat diketahui ini. Nah, sekarang kita pakai angka ini, angka tetapan Avogadro untuk segala macam perhitungan yang terkait dengan jumlah partikel, apakah partikel itu atom, ataukah partikel itu suatu molekul, ya, molekul atau atom, atau suatu senyawa, begitu ya. Nah, ini masih disebut bilangan Avogadro, tapi sekarang sebenarnya tetapan Avogadro. Oke, kita sudah lihat di sini satuan tadi. Jadi selanjutnya sekarang kita sebut sebagai apa yang dinamakan massa 12 gram ini adalah massa molar. Jadi disebut di sini massa molar. Ini M-nya saya pakai sebentar ya. Massa molar C12 sama dengan 12 gram per mol. Gitu ya. Ini yang kemudian kita pakai. Nah, kemudian litium. Ini massa molarnya litium. Ini massa molar boleh disingkat dengan mm gitu ya, massa molar. Molar mass ya. Yang ini adalah 6,941 gram per mol. Itu namanya massa molar. Sekali lagi, satuan massa molar adalah gram per mol atau gram mol pangkat min 1. Itu yang selanjutnya akan kita pakai dalam berbagai macam perhitungan. Massa molar, bukan massa atom. Kalau ditanya massa atom karbon 12, ya jawabnya adalah 12 satuan massa atom. Ya, per satu atomnya itu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung saja buka mic dan tanya. Oke, ini ada beberapa macam unsur yang kita pakai sebagai contoh. Ini adalah item ini karbon grafit ya, karbon grafit. Kemudian yang ini adalah belerang. Kita kenal belerang itu warnanya kuning. Kemudian ini kita sebut raksa. Mulai hari ini tidak ada yang menyebut air raksa, tapi cukup katakan saja raksa atau merkuri ya. Kemudian ini adalah besi, contoh besi. Mengapa diambil paku? Yang paling sering kalian jumpai itu paku. Ini adalah bagian dari kabel kawat yang kita namakan tembaga ya. Simbol tembaga adalah Cu, simbol dari besi adalah Fe, dan simbol dari belerang adalah S. Tetapi kalau belerang dinyatakan sebagai molekul, belerangnya itu adalah sebagai S8. Jadi molekul belerang itu adalah S8. Sedangkan Cu, Fe, dan karbon itu tetap sebagai satu atom. Jadi Cu saja monoatomik, Fe, Hg, ataupun C. Oke, itu yang kita lihat. Kemudian kita akan lihat di sini satu satuan massa atom. Oke. Ini 1 gram sama dengan 6,0. Ini untuk apa? Sebentar, ini satu untuk siapa? Yaitu untuk besaran 1 gram itu sama dengan sekian SMA. Ya ini sih tergantung dari atom yang tadi ya. Kalau satu untuk ini misalnya 1
SMA itu adalah sekian gram. Atau ya kita buat seperti itu saja. Supaya tidak bingung, yang jelas adalah bahwa 12 gram adalah massa 1 mol isotop karbon 12. Yang lain-lainnya itu diperbandingkan atau kita lihat sebagai 1/12 kali massa 1 molekul karbon 12 atau massa 1 atom karbon 12. Itu untuk per atom atau per unit ini ya, unit terkecilnya. Tetapi kalau untuk molarnya 1 mol ya, jadi 1 mol itu adalah sama dengan 6,02. Ya, ini 02 atau 022 kali 10 pangkat 23 atom ya. Atom atau molekul ya. Tergantung molekul atau atom itu. Nah, kita bisa lihat di sini massa suatu unsur ya adalah massa persatuan massa atomnya, atau ini sebentar, ini number of moles and element ya, ini adalah tetapan Avogadro tadi. Ini adalah jumlah mol yang jumlah atom yang tidak sama dengan tetapan Avogadro ya. Ini simbol dari massa molar yang dipakai dalam gram per mol, atau boleh kita sebut sebagai massa molar gitu aja lah, supaya tidak salah karena M ini banyak digunakan. Nah, sedangkan orang menulis huruf M itu bisa macam-macam ya. Ini kan kalau pakai mesin tik mungkin bisa bermacam-macam jenis huruf ya. Tapi di dalam hal kita perhitungan itu kita gunakan saja massa molar itu adalah mm, molar mass ya. Ini dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Indonesianya adalah massa molar. Oke, itu ya tadi disebut bilangan Avogadro atau tetapan Avogadro. Nah, di sini kita akan lihat suatu unsur yaitu kalium. Ini dalam bahasa Indonesia kita gunakan kalium. Ini potasium, ini orang Amerika sukanya potasium gitu ya. Masanya itu adalah 0,551 gram. Pertanyaannya, berapa jumlah atom terdapat dalam 0,551 gram potasium? Nah, sekarang kita harus lihat kalium itu berapa massa molarnya. Jadi di sini kita bisa katakan massa molar kalium sama dengan 39,10 gram per mol. Ya. Jadi kita dapatkan 1 mol ini adalah 6,022 kali 10 pangkat 23. Kalau kita hitung maka di sini kita dapatkan 551 gram per 1000 ya. Itu adalah sama dengan sekian atom ya. Jadi ini adalah caranya. Jadi tadi 1 mol itu 39,10 gram, maka kita bisa cari 0,551. Boleh juga langsung ditulis 0,551 gram per ini saya sebut di sini 39,10 gram per mol ya, gram per mol dikali ini adalah 6,022 kali 10 pangkat 23 atom per mol ya. Ini bisa kita pakai langsung seperti ini. Hasilnya berapa? Sama, hasilnya adalah 8,49 kali 10 pangkat 21 atom. Gimana cara mencarinya? Sekali lagi di sini saudara coba hitung satuan-satuannya ini, kita akan hilangkan ini akan hilang dengan ini. Ya.
Nah, kalau saudara bingung, ya silahkan pakai cara saudara. Ini boleh juga ditulis sebagai 39,10 gram mol pangkat min 1. Mungkin ini lebih mudah bagi saudara, gunakan aja mana yang mudah bagi saudara. Asal benar ya. Sekali lagi asal benar, jadi tidak asal menulis. Kalau tadi dipakai ini 39, saya tulis ulang, ini adalah gram mol pangkat min 1. Sama aja ya. Ini juga gram per molnya bisa dihitung. Atom per mol juga bisa dikatakan sebagai atom per mol tadi sama dengan atom kali mol pangkat min 1. Oke. Massa molekul. Massa molar suatu molekul ya. Kalau ini tadi adalah massa satu molekul, ini adalah kita tahu ada satu atom S, ada dua atom O, dan ada satu molekul yaitu SO2. Ini adalah massa satu molekul. Ini massa satu molekul SO2. 64,07. Nah, satuan massa atom. Kalau satu molekul. Ya. Tidak satuan massa molekul, tidak satuan massa atom, istilahnya itu ya, karena ini adalah besaran yang dipakai untuk menyatakan massa satu atom. Baik, sekarang kalau 1 mol SO2 berapa massanya? Ya, kalau 1 mol SO2 ini adalah 64,07 gram. Atau di sini disebutkan massa molar SO2 sama dengan 64,07 gram mol pangkat min 1. Gitu ya. Oke, ini sudah. Kemudian apa yang dinamakan massa molekul dan apa yang dinamakan massa molar ya. Massa molar suatu molekul. Kita tinggal lihat rumusnya saja. Ini kita ambil dengan catatan ada ini namanya massa atom relatif ya, relatif terhadap karbon 12 tadi. Untuk karbon dianggap 12,00 gitu ya, karena isotop karbon 12 itu yang terbesar. Kemudian berikutnya ini adalah hidrogen, dianggap 1,0 saja, atau di sini harusnya 1,008 ya, tapi ini dianggap 1, bolehlah kalau mau dimasukkan. Lalu yang berikutnya oksigen itu adalah sebetulnya 15,998 gitu ya, tapi kemudian dijadikan ini didekati dengan 16 saja, ini didekati dengan berapa? Dekati dengan 1 saja gitu ya. Sehingga akhirnya kita mendapatkan 1 mol dari C3H8O adalah 3 kali 12, 8 kali 1, dan 1 kali 16 ya. Ini sebenarnya 1 kali 16 gitu ya. Totalnya adalah 60 dalam satuan gram. Jadi ini kita sebut massa molarnya adalah 60 gram per mol. Nah, kalau kita lihat 72,5 gram, ini berapa mol? Boleh kalian gunakan cara seperti yang ditunjukkan di sini, atau boleh juga dituliskan langsung 72,5 gram per, tadi berapa? 60 gram per mol, atau 60 gram, saya tulis mol pangkat min 1 saja. Kemudian ini pertanyaannya sama dengan berapa mol. Jadi ini adalah gramnya ini hilang. Jadi hasilnya adalah 72,5 per 60 atau 5,82.
gitu ya. Kalau ditanya berapa jumlah atomnya, ya tinggal sekarang jumlah atom apa. Kalau jumlah atom hidrogen, sebentar ya, ini totalnya berarti 72. Oh enggak, salah ini. 72, ini adalah 1, berapa? 12,5 dibagi 60. 1,2 berapa? 12,5 bagi 60, sisanya setengah dibagi 6, ya kurang lebih adalah 9 ya, 1,875. Itu kalau mau dicari mol. Ya, 1, berapa? Ada yang bisa menghitung? 1,208, Bu. 08, ya betul. 1,208 mol. Nah, sekarang di sini kita bisa lihat ada jumlah atom karbon, jumlah atom C, itu berapa? Ya, 3 kali 1,08 dikali, salah, 1,208 dikali tetapan Avogadro tadi 6,022 kali 10 pangkat 23. Ya, kemudian jumlah atom O itu berapa? 1 kali 1,208 dikali 6,022 kali 10 pangkat 23. Ya, karena ini ditanyanya jumlah atom, ya jawabannya atom gitu ya. Dari mana? Dari jumlah molnya. Nah, kalau mau dicari satuannya satu-satu ya boleh. 1,208 itu adalah satuannya mol, kemudian 6,022 kali 10 pangkat 23 itu adalah atom per mol. Jadi kalau mau dicari satuannya, ini adalah mol, kemudian ini 6,23 atom per mol. Jadi ini bisa dicoret atom dengan atom, molnya dengan mol, ya karena satunya di atas, satunya di bawah, ya. Satunya apa? Satunya, sinilah. Bentar. Oh, ya, agak pelan sedikit ya. 1,208 mol. Nah, gitu ya. Jadi ini kali sekian. Jadi jumlah ini dapat kita lihat satuannya itu di bawah ya dalam perhitungan supaya kita bisa meyakini. Demikian pula yang di bawah, ini satuannya adalah mol, ini adalah atom per mol. Nah, satuan keseluruhan itu jadi atom ya. Ini sekali lagi satuannya jadi bisa kita coret. Ini mol dengan mol. Ya. Jadi dapatlah satuannya adalah atom. Oke, itu cara menghitungnya. Jadi pakailah yang sesederhana mungkin yang kalian sudah bisa. Kalau yang dituliskan di dalam slide ini awalnya itu adalah pola berpikirnya, maka setelah saudara paham, saudara bisa menggunakan cara sederhana yang sudah saya contohkan di sini, ya. Oke, bagaimana bisa sampai pada ukuran-ukuran massa yang sampai 3 desimal itu? Ada alat yang namanya spektrometer massa. Ini adalah gambaran alat spektrometer massa, di mana alat ini menggunakan berkas cahaya, berkas elektron ini ya. Ini adalah aliran elektron dari suatu listrik begitu ya, sumber arus gitu, sumber tegangan. Kemudian yang berikutnya ada sampel gas dilewatkan kepada
aliran elektron lah ya, aliran elektron. Kita tahu listrik itu ada aliran elektron. Kemudian yang berikutnya di sini akan melewati suatu celah dari suatu plat yang merupakan plat pemercepat gerak dari ion-ion yang dihasilkan atas dasar sampel gas tadi dilewatkan pada aliran elektron ya. Kemudian ini ada magnet, ya magnet ada kutub utara selatannya. Lalu apa yang terjadi setelah melewati magnet itu ada pembelokan-pembelokan yang berurutan berdasarkan massa atomnya. Jadi kalau kita lihat di sini, maka massa atom yang ringan itu akan muncul lebih dulu, ya, dibelokkan lebih dulu. Kemudian yang kedua itu akan muncul kemudian sesuai dengan massa atomnya. Nah, untuk itu maka detektor yang berwarna kuning ini akan menangkap berkas-berkas dari ion yang bergerak menuju ke detektor. Nah, setelah itu diterjemahkan menjadi gambar. Nah, gambar-gambar yang berupa puncak-puncak ini berada pada satuan massa tertentu yang ada pada kertas atau pada layar di mana pengukuran itu dilakukan. Jadi layar tadi adalah layar komputer yang akan menunjukkan di sini massa dari suatu isotop neon berapa ini? Neon 20 ya, adalah 90 sebanyak ini adalah kelimpahan. Ini kelimpahan. Ada berapa persen? Itu secara komputer nanti akan terlihat kelimpahannya berapa persen. Kemudian isotop yang lain ada neon 21 dan ada neon 23 ya, 20 ada 21 dan 23. Ini masing-masing persentasenya ada 26 dan ada berapa ini? 8, sekian persen ya. Jadi secara ini bukan 0,26 mata saya nggak bisa lihat. Nah, ini adalah 8,8. Jadi ini sekali lagi kelimpahannya adalah sekian persen, ini sekian persen. Nah, masing-masing isotop sekali lagi akan tercatat tingginya itu berapa, luas puncaknya itu berapa, dan luas puncak itu akan menunjukkan kelimpahan dari masing-masing isotop tersebut. Yang di sini adalah nomor massa atau kita namakan sebagai massa atomnya, ya, massa atom dari tiap-tiap isotop. Itu tampil di sini. Ya, sekali lagi kelimpahan ini adalah luas puncak, ya, luas puncak yang tergambar berdasarkan banyaknya isotop yang tertangkap di situ. Jadi kelimpahan isotopnya dapat kita ketahui. Dengan demikian maka massa rata-ratanya dapat pula kita hitung. Jadi kalau kita hitung di sini, maka massa rata-rata dari neon itu adalah berapa tadi? 90,92% per 100 kali berapa? 20 ya, plus 0, berapa persen tadi? 0, bisa tolong dibaca 0,26 ya? Iya Bu, 0,26%. Dikalikan masanya berapa? 21. Terus yang berikutnya masanya 22 apa 23 itu? 23 ya? 22 Bu. 22 Bu. 22 Bu. Ini saya harus beli kacamata baru. Ya ini adalah, ini tadi 21 ditambah ini berapa persen? 8,82%. Ya, dikali 22. Nah, inilah jadi massa atom rata-rata adalah gram per mol.
per atom. Ya per mol, bukan per atom. Nah, gitu ya. Nah, nanti di dalam susunan berkala itu yang ditampilkan itu adalah angkanya saja. Angka tadi menunjukkan satuan massa atom. Kalau massa molar ini adalah dalam gram per mol. Jadi ini akan keluar angka 20, sekian gitu ya. Tinggal di rata-rata. Nah, ini apa yang dituliskan di sini, ini adalah energi kinetik ya. Ini adalah energi kinetik. Kemudian persamaan ini menunjukkan besarnya energi kinetik adalah setengah M kali V kuadrat. V ini apa? Kecepatan ya, kecepatan gerak dari elektronnya ya. Kemudian M ini adalah massa. Jadi kita lihat bahwa yang lebih besar massanya itu akan mempunyai kecepatan yang lebih rendah ya. Jadi sekali lagi ini adalah kecepatan gerak dari partikelnya. Partikelnya adalah kecepatan gerak dari ion ya. Kecepatan gerak ion. Ini adalah massa ion. Ion itu terbentuk ketika ini dilewati medan listrik. Oke, jadi kita akan dapatkan ini adalah hubungan V, Q itu adalah muatan, V itu F sama dengan Q kali V kali B. Ya. Baik, itu mengapa kemudian kita mendapatkan massa itu bisa dihitung secara tepat. Inilah kehebatan spektrometer massa. Ya. Penemu alat ini, coba nanti saudara cari riwayat penemuan spektrometer massa. Oke, sekarang kita masuk ke persen komposisi ya. Persen komposisi. Sebenarnya ini sepintas sudah diberikan di waktu yang lalu. Akan tapi kita coba lihat di sini. Kalau mau kita lihat persen komposisi yang didapatkan di sini, ini adalah persen komposisi berdasarkan berat ya. Persen komposisi massa. Sekali lagi kita biasakan pakai istilah massa ya, bukan berat. Karena apa? Karena kalau berat itu kan bergantung kepada gravitasi, jadi kita pakai massa ya. Nah, untuk persen komposisi massa, kita lihat begini. Secara keseluruhan ini adalah 100% gitu ya. Ini adalah 100%. Itu pegangan kita. Karena itu semuanya dikalikan 100%. Berapapun beratnya ya dia 100% begitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini C2H6O, massa molarnya ini sama dengan berapa? Oke, kita lihat massa molar. Kalau secara sederhana saja C-nya 12, H itu 1 massa atomnya, kemudian O itu 16 ya. Maka massa molar C2H6O itu adalah, kita ambil 2 kali 12 ditambah 6 kali 1. Kita biasakan angka ini menunjukkan jumlah atomnya yang di depan, lalu massa atomnya di belakangnya, pengalinya gitu. Kemudian ditambah yang terakhir itu adalah 1, oksigennya itu 16. Jadi secara keseluruhan 24 tambah 6, 30, 30 tambah 16 adalah 46. Kita ngambil 46 misalnya, ini adalah gram per mol. Gitu ya. Karena ini semuanya adalah dalam gram per mol, jadi ini
kita ambil 46. Nah, kalau di sini mengambil 46,07 itu dikarenakan hanya diambil 1,008 ya. Terus yang berikutnya kita lihat yang lain-lain. Nah, untuk sederhananya saudara bisa ambil karbonnya ada 2 kali 12 dibagi 46,07 ya, ini boleh 46, ini boleh 12 gitu aja. Maka totalnya kita bisa lihat komposisi karbon, hidrogen, dan oksigen masing-masing adalah 52,14, 13,13, dan 34,73. Nah, kalau saudara hitung dengan apa yang tadi saya tulis 46, silakan saudara pakai mana yang karbonnya diambil 12 atau diambil 12,01. Ketika diambil 12,01 dan hidrogen itu diambil 1,008, maka tentu hasilnya ini ada sedikit perbedaan, tapi itu tidak masalah, tinggal saudara cari saja yang diketahui pada saat perhitungan atau pada saat soal itu diberikan, diketahui atau tidak masa atau masing-masing. Kalau diketahui ya pakailah itu, kalau tidak diketahui ambillah yang sederhananya seperti ini misalnya. Kalau N ya 14 gitu aja ya, untuk memudahkan kan begitu. Nah, itu kalau yang pakai koma-koma itu nanti untuk yang sangat teliti. Paham? Ya, mudah-mudahan tidak ada masalah. Ya, ini totalnya jadi 100%, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini adalah satu eksperimen yang dilakukan, saya buka dulu semuanya. Jadi begini, eksperimen ini dilakukan dengan cara seperti apa? Ya, eksperimen ini adalah eksperimen yang digunakan untuk mengetahui ada berapa banyak atom C, berapa banyak atom O, berapa banyak atom H di dalam suatu senyawa. Katakanlah etanol ini belum kita ketahui rumus molekulnya, gitu ya. Kemudian kita masukkan ke dalam tabung. Tabung ini akan dialiri oleh gas O2, kemudian dipanasi. Nah, ketika ini dipanasi sampai etanol itu terbakar sempurna, maka akan terjadi etanol tadi menjadi H2O lebih dulu, yang ini diserap oleh penyerap H2O, penyerap air. Jadi di sini ada bahan berupa penyerap air. Nah, sisanya berupa gas CO2 itu akan lewat, tidak terserap oleh H2O absorber atau penyerap air. Lalu dia akan masuk ke pipa U berikutnya. Pipa U ini berisi penyerap, di sini ada penyerap CO2. Gunanya apa? Gunanya itu untuk, saya tulis di sini, CO2, gunanya untuk apa? Yaitu untuk mengetahui berapa banyak CO2 yang dihasilkan dan berapa banyak air yang dihasilkan. Jadi di sini akan dapat diperoleh berapa H2O terserap, ya, H2O terserap. Dan kemudian di sini ada berapa CO2 terserap. Dengan demikian maka tidak ada yang terbuang hasil pembakaran dari etanol itu. Nah, apabila 11,5 gram etanol tadi dibakar sempurna, saya katakan sempurna karena yang berupa atom karbon tadi akan menjadi CO2. Kalau pembakaran tidak sempurna, maka karbonnya hanya akan sampai pada molekul CO saja. Jadi kalau katakan ini etanol belum tahu rumusnya apa gitu ya, maka kita sebut etanol plus O2 menjadi H2O plus CO2. Mengapa kok penyerap air itu diletakkan lebih awal, ya lebih dulu di sini? Tidak lain karena dari hasil pembakaran itu air
akan mengganggu kalau tidak diserap lebih dulu. Jadi air diserap lebih dulu, CO2-nya tidak terserap, karena itu dia dibiarkan lewat. Tetapi kalau di sini CO2 lebih dulu, maka CO2 yang terserap itu juga akan bisa membawa air itu ikut terserap, ya, karena airnya tidak akan berupa gas ketika lewat. Ya, ketika keluar dari sini tidak keluar dari pipa U yang pertama ini tidak akan berupa tidak akan berupa uap air lagi, karena ketika suhunya mencapai 0 derajat itu kan sudah berupa di bawah 100 derajat itu sudah akan berupa cairan, ya. Jadi itu akan mengganggu. Sedangkan di sini H2O absorber itu bisa menyerap H2O dalam keadaan apapun, dalam keadaan gas atau cair, ya. Jadi H2O terserap, apakah dalam bentuk gas atau cair, dia akan terserap oleh penyerap H2O. Itu sebabnya susunannya harus demikian. Nah, kemudian sisa di sini adalah sisa O2 yang tidak terpakai untuk pembakaran. Dari sini kita bisa melihat, oh, H2O-nya sekian gram. Dari mana H2O tahu sekian gramnya? Dari selisih massa penyerap air tadi dengan massa setelah menyerap air. Jadi penyerap air plus uap air itu totalnya sama dengan massa akhir, ya, massa akhir. Dengan demikian maka kita bisa dapatkan massa air. Lalu CO2 juga begitu. Penyerap CO2 akan menyerap CO2. Jadi massa penyerap ditambah CO2 itu adalah massa akhir. Dari situ kita bisa tahu selisih massa adalah massa CO2-nya. Jadi itu yang bisa kita lihat, dan dari sini kita bisa lihat hasil dari 11,5 gram etanol yang dibakar ada 22 gram CO2 dan ada 13,5 gram H2O. Sekarang kita tinggal lihat 22 gram CO2 itu ada berapa mol. Kita bisa hitung, dia adalah 22, sebentar ya. Kita cari di sini massa molar CO2, di mana tulisnya ya. Bentar saya pilihkan dulu. Massa molar CO2 adalah 44. Betul enggak? Coba. (44 gram per mol). Ya. Lalu massa H2O, massa molar berapa? 18 gram per mol, gitu ya. Jadi kita tahu di sini ini adalah 22 per 44 mol ya. Ini kalau kita lihat ini gram per mol. Ini sama dengan 0,5 mol. Lalu 13,5 gram H2O. 13,5 gram dibagi 18 gram per mol. Oke, ini berapa? Dapatnya adalah 13,5 per 18 itu berapa? Ayo. Sisanya berapa ini? Ini enggak 1 ya. 0,75. 0,75, betul. 0,75 mol, betul ya. Oke, itu adalah H2O-nya. Jadi kalau kita mau lihat berapa masing-masing karbon dan hidrogen. Nah, oksigen itu belakangan, jangan dicari, oksigennya belakangan aja. Kalau kita cari di sini, maka dari setengah mol
0,5 mol CO2 ini mengandung berapa mol C? Berapa mol? Siapa itu nyalakan musik? Ini mau dengerin kuliah atau menyalakan musik? Oke. Setengah mol CO2 mengandung berapa mol C? Ayo. CO2. 1 mol mengandung berapa mol C? 12. Enggak. 1 mol H2O mengandung berapa oksigennya dan berapa hidrogennya? Ini 1 mol. Ini 1 berapa? unsur oksigen dan 2 unsur hidrogen, Bu. Ya, 2 mol ya. Sekali lagi, ini makna ini harus paham. 1 mol CO2. Itu C-nya berapa? C1 mol. C-nya 1. O-nya? O-nya 2. Ya, O-nya 2 mol. pengertiannya itu. Pengertian ini harus paham. Jadi kalau setengah mol CO2 mengandung C berapa? 0,5. 0,5 mol. Terus yang berikutnya tadi H2O ada berapa? Sorry yang salah tadi apa H2O ya benar ya. 0,75 mol. H2O mengandung, saya tulis gini aja, O-nya berapa, H-nya berapa? O-nya 0,75 mol. 0,75 mol. Hanya 1,5. ya sama 5 mol. Oke. Nah, sekarang kita tinggal lihat di sini perbandingan O dan C-nya itu seperti apa. Kita lihat di sini ya. 11,5 gram etanol. Tadi sudah kita lihat menghasilkan 22 gram ini tambah ini. Oke, kita akan dapatkan di sini sekian mol. Berapa gram? Setengah mol karbon itu berapa gram? 6. 1 mol C berapa gram? 12. 12. Berarti setengah mol C 6. ini 6 gram. Lalu H tadi 1,5 mol. Berapa gram? A1. 1,5 gram. 1,5. Ya, 1,5 gram. Oke. Jadi sekarang kalau kita lihat massa, kita hitung di sini ya. Saya ini cara yang lain yang saya pakai untuk memudahkan kalian berpikir juga. Sekarang 11,5 gram etanol. Kita belum tahu rumusnya etanol itu apa. Ini akan mengandung terdiri dari ini supaya kalian nanti kalau baca lagi gampang. C dapat berapa? 6,0 gram. Kemudian H sama dengan 1,5 gram. Maka O sama dengan ini perhitungan biasa aja. Berapa O-nya? 16. 11,5 dikurangi 7,5. 7,5. Jadi dapat 4,0. Benar nggak?
Nah, sekarang saya mau tanya deh, caranya gimana sih ngitungnya? Hitung O ini, yaitu dari massa etanol, yaitu 11,5 gram, dikurangi massa karbon 6,0 gram, dikurangi massa hidrogen 1,5 gram. Totalnya berapa nih? Gram. 4 gram, gitu ya? 4 gram. Ya, sekarang di situ kita bisa lihat massa, perbandingan mol. C banding H banding O. Berapa? Nah, itu kita bisa hitung di sini. C-nya tadi ada berapa? 6,0 dibagi 12 ya. Ini kan. Mau pakai yang di atas juga boleh, tapi saya pikir ini lebih mudah. 6,0 per 12. H-nya berapa? 1,5 per 1 ya. 1. Terus O-nya 4/16. Nah, jadi dari sini kita akan dapat angka setengah. Ya, ini 4/16 itu 1/4 ya. 5. Yang ini 0,5 berbanding 1,5 berbanding 0,2 0,4 4/16 0,25. Nah, ini yang sering salah nih ya. 4,0 dibagi 16 1/4 ya. Yaitu 0,25. 1/4 itu bukan 0,4 loh ya. Ini yang sering salah nih. Saya perlu ingatkan karena apa? 1/4 itu sering disebut 0,4. Itu kesalahan umum. Ini 1/4 gitu ya. Nah, 1/4 dijadikan desimal kan 0,25 gitu ya. Nah, supaya jadi bulat, maka ini dijadikan berapa? Jadikan berapa? Yang mana yang paling kecil? Yang paling kecil 0,25. Terus ini 1,5, ini 0,5. Dibulatkan 0,25 jadi berapa? 1 ya? Jadi 1, Bu. Ya. Perbandingannya Ya. 2, 4, Ya. 6. Ini 4 kali 1,5, 6, betul. Jadi 2, bagi 6 bagi 1. Perbandingannya adalah 2, 6, 1. C banding H banding O sama dengan 2 banding 6 banding 1 ya. Itu yang disimpulkan dari sini, dari perhitungan ini. Oke. Nah, dari sini kita bisa sebut namanya ini apa? Namanya rumus perbandingan atau rumus empiris. Rumus perbandingan Rumus perbandingan, Bu. ya, rumus perbandingannya adalah C ada 2, H ada 6, O ada 1. 1. Ya, gitu. Ya. Ini adalah mencari rumus empiris. Di sini saya tulis saja di atas, mencari rumus perbandingan atau rumus lain. Saya tulis di atas empiris, di bawah perbandingan supaya kalian bisa tahu kedua istilah itu ya. Empiris, rumus empiris itu sama dengan rumus perbandingan ya. Rumus perbandingan. Oke. Itu ya caranya. Nah, nanti kalau catatan ini saya berikan, kalian buat sendiri, dirapikan gitu ya. Jadi tahu. Kalau ini kan sengaja saya buat begini supaya kalian mikir. Bukan fotokopi ya. Mikir lagi, ditulis lagi gitu ya. Oke, rumus empirisnya ini ada. Nanti kalau mau dicek, pakailah cara triknya gimana. Itulah. Nah ini reaksi kimia, proses di mana zat atau senyawa diubah menjadi satu atau lebih senyawa lain.
Dan ini adalah satu contoh yang sederhana, sudah berulang kali juga. Jadi kalau molekul H2 ditambah molekul oksigen jadinya molekul H2O, ya. Pada kondisi tertentu jadi H2O, pada kondisi yang lain mungkin jadi H2O2. Ya, dalam kasus ini apa yang terjadi adalah magnesium dengan oksigen akan menjadi MgO. Nah, diusahakan agar koefisien reaksi dalam suatu persamaan reaksi itu merupakan bilangan bulat. Walaupun tidak harus demikian, tetapi untuk memudahkan maka yang kita gunakan sebagai koefisien reaksi adalah bilangan-bilangan bulat. Jadi kalau kebetulan saudara pakai Mg, lalu setengah O2 menjadi MgO, ya ini sudah benar, tetapi akan lebih baik kalau kita pakai persamaan yang kedua. Jadi dikalikan 2 saja sehingga ini menjadi 2 Mg plus 1 O2 menjadi 2 MgO gitu ya. Itu maknanya mengapa kita menggunakan bilangan bulat. Nah, ini kita bisa lihat angka-angka ini tadi. Ya kalau tadi pakai Mg-nya 1 atom, molekulnya setengah molekul, boleh saja menjadi 1 molekul MgO. Itu perbandingannya. Nah, ini kalau kita pakai 2 mol, maka kita sekali lagi dalam persamaan reaksi itu, ini adalah perbandingan mol. Jadi perbandingan bukan perbandingan massa ya, tetapi ini adalah perbandingan mol. Selanjutnya kita akan menggunakan besaran mol ini untuk reaksi-reaksi karena kita melihatnya secara makro ya. Oke, ini kita ambil 2 mol Mg itu 48,6 gram, 1 mol O2 adalah 32 gram, lalu MgO itu adalah 80,6 gram. Kita lihat di sini massa atom relatif untuk Mg, ya ini data massa atom relatif, Mg-nya sama dengan 24,3, lihat saja di susunan berkala. Kalau massa atom relatif itu tanpa satuan ya, sekali lagi tanpa satuan. Tapi kalau massa molar pakai satuan. O itu dianggap 16, kemudian yang berikutnya apalagi ya hanya Mg sama O ya. Jadi itu massa atom relatifnya. Nah, ini data massa atom relatif yang kita gunakan untuk menentukan massa molar MgO. Massa molar MgO itu berapa? Yaitu 24,3 plus 16, yaitu 40,3 gram per mol. Ini massa molar ya, massa molar. Sekali lagi massa molar satuannya adalah gram per mol. Berapa massa molar O2? 2 kali 16, jadi 32 gram per mol. Massa molar O2 sama dengan 32 gram per mol. Nah, itu. Kalau massa molarnya Mg, 24,3 gram per mol. Sekali lagi, massa molar ada satuan, yaitu gram per mol. Sekarang kita melakukan penyetaraan kimia. Bagaimana cara melakukan penyetaraan kimia? Yaitu pertama, identifikasi semua reaktan dan produk, kemudian tuliskan rumus molekul yang benar, ya, yang benar dari masing-masing reaksi maupun produk. Oke, kalau kita namakan etana, maka etana tadi adalah C2H6, lalu oksigen itu adalah O2. Jangan menggunakan oksigen itu O. Sekali lagi, oksigen adalah O2, dan etana itu ya C2H6 gitu ya. Lalu produknya berupa karbon dioksida. Sekali lagi, pembakaran sempurna menghasilkan karbon dioksida. Kalau ada hidrokarbon,
dibakar secara sempurna, maka hasil pembakaran sempurna tadi salah satunya adalah karbon diubah menjadi karbon dioksida. Kalau pembakaran tidak sempurna, karbon akan diubah menjadi karbon monoksida. Gitu ya. Dan ini kita sudah dapat, lalu ubah koefisiennya agar jumlah atom di kiri dan kanan sama. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang terjadi. Sebentar, di sini dituliskan. Ya, ini secara runut dituliskan seperti itu. Saya kira saya bisa baca sendiri. Tetapi saya mau pakai apa yang tadi sudah disebutkan di sini secara mudah saja. Kita lihat C di kiri ada 2, di kanan ada 1. Maka kita lipat 2-kan yang di sini, ya. Sehingga C-nya itu sudah sesuai. C dengan C sudah sesuai. H itu O itu belakangan, ya. H ada 6 di kiri, maka di kanan ini kita lakukan pengalian dengan 3, sehingga H di kiri dan kanan sudah sama. Sekarang kita lihat O. O di kiri baru ada 2 ya. Kanan ada berapa? Kita coba. 2 kali 2. Ini kiri dan kanan ya. Kiri ini kanan. C sama dengan 2. A sama dengan 6. Ya, O di kiri berapa? Ini baru 2. 2, Bu. Di kanan? 2, 3, Bu. 3. Lihat. Baik-baik. Kanan. 7, Bu. 7. Ya, di kanan ada 7. Maka yang kita lihat di sini yang belum sesuai oksigennya. Untuk menyesuaikan oksigen, maka yang kiri dikalikan berapa? 7/2, gitu kan? Sekarang cocok nggak kiri makanan oksigennya? Cocok, Bu. Cocok. Nah, kalau sudah cocok, berarti ini sudah benar, ya sudah benar. Jumlah atom kiri kanan. Untuk membulatkan untuk membulatkan koefisien reaksinya, maka pecahan ini harus hilang. Kita kalikan berapa? Supaya tidak ada pecahan. 2, Bu. Kali ini, Bu. Tidak ada pecahan. Pecahan pada apanya? Pada koefisien reaksi ya. Pada koefisien reaksi. Kita lakukan kali 2, jadi ini akan dikalikan 2, C2H6, lalu ini saya ganti warna aja supaya tidak bentrok. Ini berarti 2 kali C2H6, oksigennya berarti 7 kali oksigen, lalu CO2-nya menjadi 4 kali, kan? Dikalikan 2, 3 ini jadi 6. Ya. Nah, mana yang benar? Dalam hal ini dua-duanya sebenarnya tidak jadi masalah, tetapi sekali lagi untuk memudahkan melihat sebetulnya atomnya ada berapa, molekulnya ada berapa, mungkin koefisien yang bulat ini yang berupa bilangan bulat ini akan memudahkan saudara untuk melihat bahwa di sini molekul C2H6-nya ada 2, molekul O2-nya ada 7. Hasilnya molekul CO2-nya ada 4, molekul H2O-nya ada 6. Ya, itu kan lebih enak gitu ya. Jadi digunakan bilangan bulat untuk persamaan reaksi. Koefisien dari persamaan reaksi. Itu ya. Perlu diperhatikan bahwa bilangan bulat tadi sekali lagi merupakan pengalian pada koefisiennya.
Nah, ini tadi bisa kita lihat seperti yang saya lihat di sini, dan kemudian secara keseluruhan jadinya seperti yang sudah kita lihat di depan. Ya, jadi uraiannya ini ada di belakang. Saya di halaman 17 tadi saya sudah buatkan bagaimana secara cepat saudara bisa melihat ya suatu persamaan reaksi dan menyetarakannya. Ya, ini tadi penyetaraannya sudah dijelaskan. Reaktan produk ini sebelah yang tadi ini adalah di kiri, ini di kanan. Kanan itu produk. Ya, jumlah atom kiri kanan harus sama. Itu menurut Dalton kan memang siapa? Persamaan kiri dan kanan jumlah atom-atomnya harus sama dalam sebuah persamaan reaksi. Ya, ini untuk mencari molnya kita akan terapkan dalam soal-soal berikut ya. Ini untuk sekali lagi mol reaktan, kemudian mol produk, massa dari reaktan ini harus dijadikan mol, baru kemudian massa produknya juga begitu, sehingga nanti perbandingan tadi, sekali lagi, perbandingan dalam persamaan reaksi adalah perbandingan molnya. Sekarang kita coba lihat yang berikut, ini CH3OH dibakar ya, ini metanol dibakar, persamaannya adalah seperti yang kita lihat di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, metanol, saya tulis di sini aja, massa atom udah kita kenal, jadi langsung aja massa molar, CH3OH berapa? 12 plus 4 plus 16, betul nggak? Ini 12 adalah karbon, 4 adalah H, dan 16 adalah O. Totalnya berapa? 32. Ya, 32 gram per mol. Ya, sekali lagi kita gunakan massa molar, gram per mol. Oke, kalau kita lihat dari sini, mula-mula kita akan dapatkan, bentar ya, saya tulis ini nanti. Oke, ini sudah ada jawabannya, tapi saya mau lihat, mau buat persamaannya sebagai berikut. Jadi ini CH3OH, lalu dibakar dengan O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Oke, ini C-nya ada 1, sudah betul, jadi 1 kiri dan 1 kanan. Lalu H-nya ada berapa ini? 4, berarti di sini harus 2. H-nya sudah betul, ada 4 dan 4 ya, kiri kanan. Tandai itu. Lalu sekarang tinggal O. Nah, O di kanan ada berapa? Ayo, jawab. 3, Bu. 3, Bu. Ai, lihat baik-baik. Ada 4. Di kiri ada berapa? 4, Bu. Kiri ada Kiri ada 3. 3. Nah, itu kan berarti di sini berapa? 3/2 kalinya kan? Kali 2 berarti 3 kan? Ini 1 O. Sudah benar kan ya? Sekarang O-nya udah benar, kiri kanan udah benar ya, udah tepat. Nah, sekarang ini kita diubah menjadi bilangan bulat. Apa? Kali berapa nih supaya bulat? Kali 2. kali 2. Oke, jadi ini menjadi 2 CH3OH
plus Tiga 3O2 O2 jadi menjadi 2 2 CO2 plus 4 H2O 4HO gitu ya. Berubah menjadi bilangan bulat gitu ya. Nah, udah. Kalau sudah jadi bilangan bulat baru kita gunakan untuk perhitungan. Sekarang saya pindah ke sini. CH3OH. Oke, nanti saya kasih warna yang lain. Ini ada 2, lalu O2 itu ada 3, lalu CO2-nya ada 2, lalu H2O-nya ada 4. Oke. Nah, sekarang saya akan gunakan data. Data yang ada adalah 209 gram. 209 gram. Lalu ini dijadikan mol. Jadikan mol berarti dibagi berapa? 32. 32 ya. Satuannya apa? Gram per mol. Itu kan sebagai patokan ya. Metanol digunakan untuk pembakaran. Berapakah massa air yang dihasilkan? Nah, kita tinggal lihat di sini. Air itu berapa koefisiennya? 4. Metanol berapa koefisiennya? Metanol berapa koefisiennya? 2. 2. Nah, 4 ini berarti kan berapa molnya bisa kita hitung dari sini. Perbandingan koefisien H2O terhadap yang dipakai sebagai patokan. Ini sebagai patokan ya. Patokan adalah banyaknya metanol. Patokannya dia berapa koefisiennya? 2. Nah, molnya berapa? Nah, ini tinggal kita cari aja berapa molnya. Ya, kita bisa cari. Kita cari ininya lah, molnya. Ini gram per gram. Ini sama dengan berapa mol? 209 per 32 mol. Nah, silahkan. Kalau enggak ya pakai aja itu. Kalau saya lebih suka pakai ini nanti belakangan baru ditulis, dicari. 32 mol. Udah. Ya, tinggal kita hitung. Nah, sekarang kita hitung. Mudah lah kita hitung ya. Jadi, ini 4/2 bisa dibagi? 2. 2 per 1. Ya, 2 dan 1. Oke, 2 dan 1. Jadi di sini adalah 2 kali 209 32 mol. Iya kan? Iya. Nah, ini nanti bisa dibagi lagi kan? 2 dibagi 32. Jadi itu kan akan bisa kita ganti lagi menjadi 16. per 16. Ya udah, kalkulatornya kan ngitungnya gampang nih. 209 bagi 16. Iya. 9 bagi 16. Oke, jadi berapa nih? Ini kan ada 10 berapa belas? 1. Sisanya 49 dibagi 16 dapat 49 bagi 16 sepertiga ya. Sepertiga 13. 13 25. Nah, sorry. Mol ya, satuannya masih mol. Iya. Nah, kalau ditanya berapa gram, kita tinggal tulis massa H2O sama dengan 13,062 mol dikali 18 gram per mol. Ya, karena apa? Massa molar H2O adalah 18 gram per mol. Ini udah tahu ya dari mana? Udah, tinggal cari gramnya, selesai. 235 gram. Massa SH2.
H2O sama dengan. Oke, gitu ya. Jadi cara mencarinya seperti itu, step by step-nya. Kemudian kita akan masuk ke pereaksi pembatas. Nah, apa yang dinamakan pereaksi pembatas? Itu adalah pereaksi yang akan habis bereaksi, sementara yang lainnya itu akan bersisa. Yang habis bereaksi itu adalah yang dinamakan limiting reagent, atau kita sebut sebagai pereaksi pembatas. Karena apa? Inilah yang akan membatasi. Misalnya saudara akan beli telur. Telur itu harganya telur dengan uang ya, jadi kaitannya telur dengan uang. Telur itu 1 kilo 32.000. Uang saudara akan ada sebanyak 30.000. Apa yang menjadi pembatas ketika saudara belanja? Bisakah saudara membeli telur 1 kilo? Sekali lagi, uang saudara 30.000, telurnya harganya 32.000 per kilo. Bisakah saudara membeli telur 1 kilo? Tidak bisa. Tidak. Jadi ya, pembatas waktu saudara belanja itu apa? Uang. Ya. Kalau Harga. 50.000, pembatasnya apa? Telur 32.000 sekilo, uangnya 50.000. Pembatasnya adalah telurnya tadi, harga telur ya. Jadi kita akan beli telur 1 kilo, sisa apa? Sisa uangnya berapa? Ayo, berapa sisa uang? 18. 18 Ya. ribu. Ya, jadi ada pembatas. Nah, sekarang karena kita bicara soal reaksi kimia, maka pembatasnya itu berupa pereaksi-pereaksi. Karena itu namanya pereaksi pembatas. Sedangkan yang sisa itu namanya sisa pereaksi, ya. Sisa pereaksi. Tidak usah khawatir. Apakah akan bisa tidak ada sisa dan tidak ada pereaksi pembatas? Bisa. Tadi misalnya uangnya 32.000, harga telur 32.000 per kilo. Sudah kan dapat, suruh beli 1 kilo bisa? Bisa. Sisa nggak uangnya? Enggak, Bu. Tidak ya. Berarti tidak ada sisa dalam belanja tadi. Oke, sekarang ini kita punya bola merah dan bola hijau. Merah dan hijau akan bereaksi 1:1. Jadi artinya 1 merah akan bereaksi menjadi 1 merah dan 1 hijau. Ini adalah produk ya. Oke, siapa yang akan menjadi pereaksi pembatas? Kita lihat, hijaunya ada berapa? 6. Merahnya ada berapa? 6. Merahnya ada berapa? 12. 12. 12. Oke, 12. Berarti ada yang tersisa. Apa yang tersisa? Merah. Merah. 1 merah akan bereaksi dengan 1 hijau, maka akan ada sisa 6 merah. Maka yang tersisa itu adalah zat yang merah. Ya, ini akan tersisa sejumlah 6. Ini ada 12 merah, 6 hijau. Ya, yang terpakai hanya 12 merah. Hanya 6 merah. 6 merah. Apakah mungkin yang merah itu habis? Tidak mungkin habis apabila produknya adalah 1 merah lawan 1 hijau atau 1 merah bereaksi dengan 1 hijau. Tapi kalau hasil reaksinya lain,
Hasil reaksinya misalnya begini, hijaunya, saya gambar hijau, harusnya hijau ya. Saya gambar misalnya ya, ini supaya dapat bayangan. Kalau hasilnya itu adalah hijaunya 1, kemudian berikutnya merah ini saya gambar orange ya. Orange itu saya gambar gini. Ini, nah seperti ini. Apa yang akan terjadi? Sekali lagi, jika produk, nah ini saya tulis di sini jika produk ya, supaya kalian logikanya jalan. Jika produk 1 merah, 1 hijau, 2 orange, apakah akan habis? Habis, Bu. Habis. Siapa yang habis? Merahnya habis, hijaunya. Ya, jadi semuanya habis. Semuanya tepat bereaksi, gitu ya. Jadi tidak ada reaksi pembatas karena semuanya bisa habis bereaksi. Jadi tidak akan ada sisa, gitu ya. Itu pengertian yang harus secara punyai. Nah, sekarang kalau kita punya Al dan punya besi 2, sebentar ya, saya di sini harus menuliskan Al itu punya AR. Saya tulis di sini, AR-nya Al 27. Besi itu, Fe itu katakanlah 56. 56 gitu ya. Lalu massa molar Fe2O3 berapa? Massa molar Ae2O3 berapa? Saya mau ini tahu. Coba kamu hitung, saya tinggal nulis. 160, Bu. 160 gram per mol ya. Al2O3 100. Ayo, berapa? 102, Bu. 102, Bu. Ya, 102 gram per mol. Oke, jadi sudah tahu ya bagaimana cara mencari massa molar dari suatu senyawa. Oke, sekarang saya ini sendiri. Walaupun tidak ditanyakan, tidak apa-apa. Pokoknya sekarang sudah Fe2O3 sama dengan 160 gram per mol. Kemudian Al2O3 102 gram per mol. Terpakai untuk apa? Terserah, bisa dipakai macam-macam. Sekarang kita hitung Al2O3 yang terbentuk. Oke. Kita mulai dari persamaannya ya. Saya ulang tulis persamaan yang di atas ini ke bawah. Supaya lebih jelas saya pakai warna. Ya. Al ditambah Fe2O3 menjadi Al2O3 ditambah Fe. Oke, sekarang ini persamaannya. Kita lihat. Al-nya ada 2 di kanan. Kemudian di kiri ada 1. Apa yang kita lakukan? Ini kalikan dengan 2, gitu ya. 2Al ini sudah sama kiri maupun kanan, kasih tanda. Lalu Fe. Fe di kiri dan kanan. Ya, ini kalikan 2. Dikalikan 2, maka ini Fe kiri dan kanan sudah sama. Sama. O-nya? Sudah sama. Sama besar. Ya. Nah, persamaan sudah selesai, baru kita lakukan perhitungan-perhitungan. Coba kita lihat perhitungannya. Al katanya ada 104 gram. 104 gram. Sekali lagi, segera jadikan mol. Untuk perhitungan-perhitungan memudahkan, jadikan mol. Dibagi dengan massa molarnya tadi adalah 27 gram per mol ya. 27 gram per mol. Oke, ini adalah
berapa, kalau bisa diringkas ya diringkas gitu, kalau tidak ya udah nanti kita lihat. Pertanyaannya 601 gram Fe2O3. 601 gram. Masuknya berapa tadi? 160 gram per mol. Oke, sekarang kita bisa cari berapa mol masing-masing. Ya, kita coret-coret apanya? Ini gram. Terus ini gram. Terus ini 104 per 27 bisa diringkas nggak? Segini, Bu. 124 apa 104, Bu? 124 ya, sorry, salah. 124. 124 dibagi 27. Oke, kita bisa hitunglah masing-masing. Ini 601 dibagi 160 itu berapa? Ya, yang punya kalkulator bisa bantu saya. Ini 27, ini adalah 4,59. Satuannya mol ya. Yang ini Fe2O3 3,75, Bu. 3,75 mol ya. Oke, sekarang kita coba lihat yang mana yang akan habis bereaksi. Kalau kita pakai ya, kita asumsikan Al yang habis. Butuh Fe berapa? Fe2O3. Jika ini habis, sekali lagi jika kita asumsikan ini habis ya. Jika ini habis, maka berapa Fe2O3 yang diperlukan? Ayo, gimana? Berapa banyak? Koefisien Fe berapa? Hasilnya 1,875, Bu. Ya, bukan. Kita lihatnya gini, caranya gimana? Jika Al habis bereaksi, berarti Al terpakai berapa? 4,59 mol. Ya. Berarti Fe-nya kita lihat dari perbandingan molnya. Fe ini koefisiennya berapa? 1 kan? Al koefisiennya berapa? 2. Nah, L tadi habis kan? Nah, yang habis ini kita gunakan sebagai patokan. Jadi ini tadi berapa? 4,59 mol, betul nggak? Jadi berapa Fe yang dipakai? Fe2O3-nya? Setengah kali 4,59, yaitu 2, katakanlah ini 260, 2,30 ya. 2,295 mol, gitu kan? Mungkin nggak ini reaksinya berjalan? Mungkin nggak reaksi ini berjalan? Kalau Al-nya habis, Fe-nya cukup nggak? Enggak. Kok nggak cukup? Fe-nya kan ada banyak berapa? Cukup. Fe-nya tersedia berapa? 3,75. 3,75. Berarti masih berlebih nggak? Masih. Masih. Yang akan terpakai cuma 2,295 ya. Berarti ini reaksinya akan mengacu ke sini. Jadi ini akan terpakai. Apa yang terjadi? Fe2O3 akan sisa berapa? 3,75 dikurangi 2,295 mol, betul nggak? Jadi sisanya adalah 0,49.
465 ya? 455, enggak? Satu koma dua lima ini, sorry, 45. Benar nggak? Benar, Bu. Bener, Bu. Ya, udah. Sekarang berapa AL yang terbentuk? AL2O3 yang dihasilkan. Lihat koefisien AL. Koefisien AL-nya berapa? 1 ya. Berarti di sini berapa yang terbentuk? Molnya? 102. Jadi ini dipakai sebagai acuan ya. Acuan. 1/2 kali berapa mol? Acuannya ini berapa mol? 4,59. 59 mol gitu kan ya. Jatuhnya berapa mol itu? Ya, 2,295 mol. Berapa gram tadi kan pertanyaannya berapa gram kan ya? Hitung massa AL. Ini kan massa dalam gram ya. Oke, jadi tinggal kita cari berapa mol? 2,295 mol. Berapa massa molarnya? Berapa? 102, Bu. 102 gram per mol gitu ya. Udah, sekarang tinggal kita cari. Ini kan molnya hilang. Satunya sekarang ketemu apa? Gram kan? Jatuhnya berapa? 2,295 dikali 102, satuannya apa? Gram. Udah. Ini tinggal tugas kalkulator. Berapa gram gitu ya? Itu ya. Jadi setiap ada persamaan reaksi, perbandingan koefisien reaksi adalah perbandingan molnya. Kalau saudara mau coba-coba, boleh salah satu dicoba untuk habis bereaksi. Ya, kalau dia habis bereaksi, apakah pasangannya atau temannya itu mencukupi atau tidak? Kalau tidak mencukupi, berarti pemisalan kita tadi keliru. Nah, dalam kasus ini, reaksi pembatasnya siapa? Coba dilihat dari proses tadi, tahap per tahap ini. Siapa yang membatasi? Yang habis bereaksi. Siapakah itu? FE-nya, Bu. Ya, siapa? Siapa? Reaksi kan ada dua, ada AL, ada Fe2O3. Siapa yang habis bereaksi? Yang FE-nya, Bu. Loh, E2O3. Fe2O3 sisa kan? Coba lihat tadi. AL, Bu. Ya, AL. Karena itu AL digunakan sebagai acuan dalam perhitungan selanjutnya. Ya. Jadi kita lihat dulu siapa yang akan habis bereaksi. Kita ambil, saya nggak tahu yang mana. Kira-kira yang mana ya? Nah, coba diperkirakan berdasarkan apa? Berdasarkan perbandingan molnya, dilihat juga perbandingan koefisien reaksinya. Logikanya yang mesti jalan ini matematika sederhana saja. Kalau yang satu itu habis, misalnya kalau Fe habis, cukupkah AL? Jika Fe2O3 habis, cukupkah AL? Berapa perlunya AL kalau Fe2O3 habis? Ayo. Kalau Fe2O3-nya habis, berapa banyaknya Fe2O3 yang tersedia dalam mol? Halo? Suara saya masih ada? Putus? Ada, Bu. Oh ya, jawab dong. Tolong jawab. Berapakah mol yang tersedia
untuk Fe2O3. Pelototin tuh Fe2O3 ke bawah yang tadi sudah kita hitung. Berapa itu? 3,75. Ya, 3,75 mol. Kalau Fe2O3 habis, maka butuh berapa AL? 7,5. 7,5. Apakah itu cukup? Ada tidak? Ya, Kurang. ada. Kurang. Nah, kalau kurang, maka tidak mungkin Fe2O3 yang menjadi acuan, yaitu yang akan habis bereaksi, gitu ya. Jadi siapa yang akan habis bereaksi? Fe2O3 kah atau AL? AL. Ya, karena kalau AL yang kita pakai, Fe2O3-nya masih sisa. Berarti yang habis bereaksi itulah yang dinamakan bereaksi pembatas. Bereaksi pembatas inilah yang digunakan sebagai acuan untuk perhitungan selanjutnya. Ya, udah itu sederhana aja. Mikirnya nggak usah yang aneh-aneh. Tapi logika berpikirnya pakai ya, bahwa koefisien reaksi adalah perbandingan mol. Kedua, bahwa perbandingan yang bisa kita lakukan adalah perbandingan mol, maka jika dinyatakan massa, maka massa itu harus diubah menjadi mol. Setelah molnya kita dapat, baru kemudian kita lakukan perhitungan selanjutnya. Ya, carilah yang menjadi bereaksi pembatas. Boleh kita mulai dengan mengasumsikan salah satu habis, yang lain cukup enggak. Kalau enggak cukup, dibalik. Yang kita tadi umpamakan habis, jadi yang tersisa. Maka yang menjadi pembatas adalah yang akan habis bereaksi. Gitu ya. Nanti dalam prakteknya bisa kita lihat. Oke, ini tadi saya pakai ruang kosongnya, nanti kalian bisa kalau dicetak jadinya hati-hati ini. Ya, jadi ini untuk sekali lagi untuk catatanmu, kamu buat lagi apa yang tadi saya uraikan. Kalau enggak nanti saya hapus. Dihapus apa jangan? Jangan, Bu. Jangan, Bu. Oke. Jangan, Bu. Jangan khawatir. Sudah ya. Kita nanti akan lihat di sini. Nah, ini sudah diselesaikan semuanya. Tadi kita sudah selesaikan. Maka itu kita bisa dapatkan. Ini Al2O3-nya, kemudian seterusnya kita bisa dapatkan. Oke, berikutnya apa yang dinamakan hasil teoritis, yaitu jumlah produk yang terbentuk jika seluruh reaksi pembatas terpakai pada reaksi. Hasil sebenarnya merupakan produk eksperimen, ya, produk eksperimen yang sebenarnya dihasilkan pada suatu eksperimen. Apa itu eksperimen? Yaitu percobaan. Oke ya. Ya, ini cerita sedikit tentang kimia dalam kehidupan. Ada pupuk kimia NPK, Ca, SMG. Ini adalah unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Lalu berikutnya ini adalah NH3, ini amonia, ya, amonia ini. Kemudian yang berikutnya ada ini namanya amonium nitrat. Lalu ada yang namanya fluoroapatit, yang ini fluoroapatit, lalu dengan asam sulfat akan menghasilkan senyawa-senyawa yang kita sebut sebagai kalsium dihidrofosfat dan kalsium sulfat serta HF. Ini adalah wawasan, dan bisa lihat lagi wawasannya. Lalu saya beri ini tambahan tentang reaksi metatesis. Ini bagaimana reaksi-reaksi tadi terbentuk. Ada gas, lalu ada di sini contoh gas bagaimana terbentuknya. Jadi ini sekali lagi gas H2S
bagaimana gas H2S bisa kita peroleh dari 2H plus E2S2. Wah, lewat Ibu, maafkan saya yang nggak memperhatikan kamu. Oke, jadi di sini ada HCN. Oh, suara saya bergema. Ibu, izin ada yang bertanya. Iya, silakan. Silakan Sanira. Maaf, kepencet Ibu. Oh, kepencet. Ya udah. Ya, jadi ini adalah reaksi yang saya berikan kepada kalian untuk melihat bagaimana gas HCN itu terbentuk, bagaimana gas karbon dioksida itu terbentuk, dan seterusnya. Ini pelajari baik-baik untuk memudahkan kalian melihat bagaimana reaksi-reaksi itu terjadi, ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah bagaimana gas amonia itu kita dapatkan dari garam amoniumnya ditambah basa, ya. Kemudian saya beri ini adalah link video-video yang bisa membantu saudara untuk mengenai stoikiometri, limiting reagent, dan kemudian yang berikutnya adalah soal penyelesaian soal tentang penggunaan limiting reagent dan percent yield. Ya, ini semua berbahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya adalah bahasa Inggris kimia, jadi bahasa Inggris ilmiah mudah dipahami. Sambil belajar bahasa Inggris karena ada subtitlenya dalam bentuk kata-kata dalam bahasa Inggris, ya, sekalian belajar. Kemudian ini adalah soal-soal. Nah, soal-soal yang saya beri di sini nomor saja. Ini nomor 1, ya. Ini nomor 2, gitu. Ini untuk soal stoikiometri. Saya jadikan ini PR. Mohon maaf, di sini panahnya saya gambarkan seperti ini. Lalu ini panahnya, kebetulan ini dari soalnya tidak ada panahnya, saya kasih panah sekarang. Jadi ini adalah panah-panah reaksi. Nah, ini juga panah reaksinya, gitu ya. Oke, nah ini tolong dibaca sebagai berikut. CO tambah O2, gitu ya. Ini tidak dibuat subscribe-nya. Mohon maaf, saya tidak sempat membuat subscribe-nya dan baru bisa memberikan dalam bentuk seperti ini. Silahkan dituliskan dalam selembar kertas, kemudian nanti hasilnya difoto dan dilampirkan dalam bentuk PDF, dikirimkan, disimpan di tempat file yang sudah diberikan oleh dalam Google Classroom, ya. Itu tolong dituliskan di situ. Nah, ini dibakar dalam udara. Jadi artinya apa? C6H6 ini direaksikan dengan O2 di udara itu. Karena dengan N2 dia tidak bereaksi. Kemudian yang bawah ini adalah C5H12O, ya, ditambah O2. Nah, kalau dibakar itu artinya dia akan membentuk apa tadi? CO2 dan H2O, karena ini dibakar sempurna, ya, dibakar sempurna. Jadi persamaannya itu akan menjadi CO2 dan H2O, selesaikanlah sesuai dengan yang seharusnya. Lalu di sini kalsium karbida bereaksi dengan air. Kalsium karbida itu sudah saya jelaskan kemarin, saya tulis di sini saja. CaC2, saya tulis di sini, CaC2 itu bereaksi dengan siapa? Air, berarti dengan H2O. Membentuk apa? Yaitu membentuk CaOH 2 kali dan C2H2. Ya, betul. Terus yang berikutnya KClO3 dipanaskan. Di sini KClO3.
dipanaskan itu cukup ditandai dengan cara seperti ini, lalu akan membentuk KCl dan O2 ya. Nah, silakan. Jadi ini ada 4 persamaan A, B, C, D. Saya sudah tuliskan reaksinya, tinggal diselesaikan stoichiometri reaksinya. Ini A, B, C, D ya. Tinggal tuliskan stoichiometri reaksinya. Ini semuanya untuk stoichiometri. Belum perhitungan. Nah, perhitungannya ini kita akan lihat di soal 3 dan 4. Ya, soal 3 dan 4. Oke, soal 3 dan 4 ini silakan nanti lihat aspartam itu adalah C14, H18, N2O5 bereaksi dengan 2 molekul air membentuk apa? 1 mole of aspartic acid, yaitu 1 molekul C4H7NO4 dan 1 molekul CH3OH. Ya, ini persamaannya sudah saya buatkan seperti ini. Satu lagi masih 1 mol CH3OH dan 1 mol fenilalanin. Ini fenilalanin. Ini karena ditanyakan, jadi nanti ini ada C berapa. Ini rumusnya fenilalanin. Ya, coba cari deh. Gampang sih sebenarnya, tapi itu dulu. Fenil itu adalah ini fenil ya, ini fenil. Kemudian dia alanin, alanin itu adalah CH3, COOH, dan H2. Nah, fenilalanin itu seperti apa? Coba kalian cek rumusnya. Ini adalah fenil yang kurang C6H5. C6H5, jadi gugus yang kehilangan 1H. H-nya hilang 1 ya, ini ada H, H, H. Oke, dah, ini aja. Soalnya tidak usah banyak-banyak, 4 tapi anaknya banyak ya. Tolong ini dibuat untuk melatih kalian tentang stoichiometry. Soal lainnya banyak, ini saya masih punya banyak sekali soal, ini silakan nanti dibuat untuk tutorial atau untuk tanya jawab ya. Silakan nanti dicoba, di rumah coba-coba aja, tidak ada masalah. Oke, saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, ya nanti bisa. Sampai jumpa ya. Ya, terima kasih Bu. Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Indah. Terima kasih Bu. Saya pamit ya. Ya, Terima kasih. terima kasih ya Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Mungkin nanti kelasnya silakan dikumpulkan di Google Classroom. Kira-kira mau kapan dikumpulannya? Besok atau lusa? Bisa aja Kak. Atau minggu depan? Bisa Bu. Bisa. Ya, hari Minggu ya. Minggu depan hari Minggu ya. Iya Bu. Ya Bu. Ya. Review materi Bu. Review materi Kalau review materi hari ini 11.30. review materi hari ini jam 11:30 ya waktu pengumpulannya ya. Siap Bu. Tugasnya Bu. Baik, Bu. Bu, rekamannya kapan ya, Bu? nanti saya kirim ya. Iya, Bu. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, saya tutup ya kelasnya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Salam. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam.